Karena itulah kamu melintir-melintir. Kalau sunat batal, tapi kalau perpuluhan nggak batal. Coba, kalau Anda melakukan perpuluhan disunat sekalian itu pendetanya, lari dia. Tapi kalau Nabi teh celup gimana Pak Teddy? Dia mah ketemu bapak bertanduk itu. Lu, nggak bahaya ta? Ya dia kan di surga katanya ketemu bapak, bapaknya bertanduk, ngopi-ngopi, duduk, lalu dia dilayani oleh itu nganterin teh kan, nganterin teh celup. Makanya saya menyebutnya Nabi teh celup karena katanya dia ada pelayan yang nganter teh celup ke saya katanya. Sekarang saya tanya, Pak HTD pernah ke surga? Untuk ke surga Pak nggak usah. Pernah ke surga nggak? Untuk ke surga nggak usah datang ke surga, cukup baca Alkitab Pak. Kita punya referensi Dre yang batalin Taurat Yesus menurut Pak ATD kan gitu. Menurut Alkitab kok menurut saya? Ya, menurut Pak ATD yang mengambil dari Alkitab gitu. Menurut iya, nah menurut Alkitabnya yang di mananya itu Pak ATD? Kalau menurut kan Alkitab tadi ya Matius 5:18 baca bagian akhir. Tidak akan satu iota pun batal kecuali selain langit bumi lenyap atau telah digenapi. Ini nggak pernah dibaca. Yesus mati di salib berkata langit sudah lenyap belum? Langit sudah lenyap belum? Tapi kan sudah digenapi. Bacanya dua toh. Kalau digenapi sama langit bumi lenyap mana duluan terjadi? Digenapi duluan batal. Alah itu mudah banget. Tadi saya katakan di situ begitu Pak TD. Kalau Yesus sendiri yang membuat atau yang menuliskan hukum Taurat itu sendiri, buat apa dia genapi? Harusnya dia sudah menggenapinya. Ini pertanyaan bagus ya. Yesus juga menyuruh mendirikan bait Allah, bahkan ukurannya dari Allah. Panjangnya segini, lebarnya segini. Ya, Yesus juga menyuruh tabut perjanjian, panjangnya segini, lebarnya segini, kasih ukiran-ukiran begini. Kenapa kok dihancurkan itu bait Allah? Kenapa Taurat yang kenapa itu? Ya, untuk mengatakan agama sudah finish. Ini yang tidak pernah orang paham. Ya, agama simbolnya harus ada ritual yang namanya Taurat batalin. Gedung tempat ibadah gugur apa runtuh. Matius 24 ayat 2. Jadi sejak saat itu tidak ada lagi kekristenan itu disebut agama. Agama itu ya sampai Yahudi tok beres. Begitu bubar jalan itu runtuhnya bait Allah 20 tahun 70 Masehi setelah kitab Wahyu selesai ditulis. Wahyu ditulis, Wahyu 11 ayat 1, Yohanes suruh ngukur. Yohanes ukur bait Allah itu, ukur. Tentu bait Allahnya masih ada. Habis selesai kitab Wahyu, bait Allah runtuh tahun 70. Berarti Wahyu 11 ayat 1 harus diukur oleh Yohanes, betul-betul diukur bait Allahnya. Kenapa dihilangkan? Sejak saat itu tidak ada agama. Kristen bukan agama, Pak. Dan era orang beragama kembali kepada orang beriman. Adam sampai Musa itu nggak punya agama, Pak. Nggak ada agama Adam sampai Musa. Agama itu muncul Musa. Musa sampai Maliaki. Ya, nggak pernah ada itu. Abraham punya agama, nggak pernah ada. Nuh punya agama, nggak pernah ada. Waduh, bahaya ini. Bukan bahaya, ayat Alkitab. Oh, ayat Alkitab. Ya. Ya karena Valen nggak pernah dengar jadi merasa ini tapi bagi kami itu clear ya loh. Roma 5 ayat 13. Ayo Roma 5 ayat 13. Kayak bimbangnya gitu aku, Mbak. Iya karena tidak pernah dengar ya Valen ya. Saya juga 35 tahun. Yang bisa membuka begini ya cuman kami, Pak. Bahwa dari Adam sampai Musa itu tidak ada orang beragama. Kalau dosa cuman cukup korban bakaran. Kenapa Kain itu ditolak? Kenapa Kain ditolak? Disuruh korban bakaran, kamu korbannya pakai hasil pertanian. Oh iya, bahaya itu ya. Iya itu. Mestinya yang korban itu korban bakaran seperti yang dilakukan Habil. Dia nggak tahu, dia kasih korban dari hasil pertanian, jadi ditolak, marah dia, dibunuhlah Habil. Jadi menurut Pak ATD Kristen itu bukan agama ya? Bukanlah. Apa dong? Ya faith. Tadi sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Kristen itu harus Allahnya punya nama Yesus Kristus. Nggak ada gedung gereja. Kagak ada. Kami nggak membangun gedung, Pak.
Lah, Dosa kalau bangun gedung gereja, bangunlah tempat umum karena menyewa. Itu ada ayatnya itu. Kisah ibadahnya di mana ibadahnya? Kisah 2 ayat Kisah 1 ayat 13. Mereka beribadah di tempat menumpang. Zaman dulu disebut menumpang, kalau sekarang ya menyewa lah. Enggak, itu ibadah di mana kalau nggak bikin gereja? Di Pak Jadi? tempat-tempat menumpang, tempat-tempat yang bisa disewa. Oh, yang bisa disewa ya? Ya, Iya, 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 iya. Ya, selamat sore Pak Satria. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh, tak Ya, pikir Waalaikumsalam. Pak Satria temanku. Ini Oh, gitu. permisi Pak ya. Ini si tua ini ngomongnya asal ngomong aja macam ayam lagi cakar tanah. Iya ya. Kamu Pak maaf Pak ya. Bapak kalau ngomong itu setidaknya pakai data, pakai dalil lah kalau bisa. Jangan asal ngarang. Oke Pak ya. Biar kita yang di bawah pun dengarnya mungkin agak-agak dikit nyambung lah. Gimana Pak? Kalau ngomong itu pakai data, Pak HD, Ya, itu udah calon ngomong kebun binatang itu, hati-hati itu, Valen. Itu udah calon itu. apanya? Bapak aja ngomong apa nggak Satria usah. ini Islam atau Kristen? Oh, iya. Silakan dibantah Pak kalau Satria ini bisa Islam atau bantah. Kristen? Ya, bantah aja. Sadar nggak? Mas Satria Islam atau Kristen? Islam. Islam. Kamu Coba nih mau tanya-tanya apa? Kita nggak ngomongin Islam, dengar ya. Pak. Kita Kalau lagi kita ngomongin nggak ngomongin Islam kita. Kristen. Dengar dulu Pak. Waduh. Bapak kalau mau ngomong itu, Udah, Pak. Udah turun-turun aja Pak. Salah Turun-turun itu. Pak. Kita lagi ngomongin Kristen kok Pak. Nggak ngomongin Islam kitanya ini. Ngomongin Islam kok. Iya. Lanjut Pak Tidi. Ya oke. Tadi sampai mana ya? Sampai Itu. oke. Jadi Adam sampai Musa itu tidak ada agama, Pak. Bahkan dikatakan perbuatan jahat itu belum dihukum karena belum ada Taurat. Jadi Lot bersetubuh dengan 2 anak perempuan nggak dihukum, Pak. Kain membunuh Habil tidak dihukum. Kain itu dihukum karena salah memberi persembahan. Ya, Musa membunuh orang Mesir, dimasukin itunya di pasir, nggak dihukum Musa karena itu, karena belum ada Taurat. Bahkan tidak diperhitungkan. Baca baik-baik Roma 5 ayat 13 ya. Ya, dosa itu hanya waris doang. Dosa perbuatan tidak dihitung karena belum ada Taurat. Enak. Kalau sekarang kita balik ke zamannya Musa, zamannya Nuh, enak kita Valen. Memperkosa sebelah nggak dihukum. Oh gitu. Berarti Iya. ada dosa yang tidak apa itu? Belum Mendatangkan diperhitungkan. Belum diperhitungkan. maut. Itu kan ada Pak, dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh itu ada, itu nanti di era perjanjian baru. Saya ingin mengatakan di zaman Adam sampai Musa, dosa karena perbuatan tidak diperhitungkan. Karena belum ada Taurat. Baru setelah ada Taurat dikatakan kamu hina, rajam. Kamu membunuh harus pakai korban, korbannya gini nebus. Kamu mencuri begini, ada apa hukumannya. Tapi yang paling parah itu zina itu rajam, mati. Apalagi ya LGBT itu mati juga. Bersetubuh dengan sesama lelaki itu ada, dibunuh juga itu. Ya. Iya. Terus kalau persepuluhan Pak Tidi? Ya kalau sekarang batal. Loh, kenapa? Itu karena termasuk di dalam Taurat. Loh, terus gereja dapat biaya dari mana kalau nggak persepuluhan? Itulah. Seseorang yang mendirikan gedung gereja yang akan ditinggikan, dimuliakan ya gedungnya. Kita perlu biaya untuk listrik, Pak. Kita perlu biaya untuk ini. Lah iya. Karena itulah kamu melintir-melintir. Kalau sunat batal. Tapi kalau perpuluhan nggak batal. Coba, kalau Anda melakukan perpuluhan disunat sekalian itu pendetanya. Lari dia. Ya kan? Sunat aku nggak mau Pak, tapi persepuluhan jalan terus karena kamu diriin gereja. Coba Anda mendirikan gedung pertemuan umum, ya, dia dapat duit dari situ, ya kan, dapat duit, atau ada yang nyewa. Persepuluhan kami nggak memungut persepuluhan, nggak memungut buah sulung. Itu bukan pungli Pak ya? Persepuluhan, ya Bukan pungli, dosa kuadrat lah. Saya mengatakan dosa kuadrat.
Oh. Ya, persepuluhan sendiri menjalankan persepuluhan itu dosa, udah gitu dipungut oleh pendetanya lagi. Pakai ditilep lagi. Nggak jujur. Nggak bahaya tak? Ya nggak jujur kan, semua persepuluhan mana ada yang jujur? Ayo. Tapi kan itu kan diaudit, Pak. Persepuluhan. Nah, yang memberi persepuluhan juga nggak jujur, ya toh? Yang memberi persepuluhan nggak jujur, Contoh ya toh? misal. Ya contoh misalnya gajiku 10 juta kan mestinya 1 juta. Kadang-kadang ini cuma sisa 800 lah, 800 lah gitu. Gitu. Ya. Kan mestinya sebelum dipakai bayar-bayar yang lain potong dulu persepuluhan. Itu kan versinya pendeta itu, ya. Aslinya persepuluhan itu ya kalau panen itu seberkas begitulah, persembahan seberkas. Iya ya. Kok bisa ganti jadi uang itu ceritanya di mana Pak Ati? Nggak tahu itu setelah batal, setelah Taurat dinyatakan batal, persepuluhan diganti uang. Aneh. Ya, aneh itu. Ya. Karena kan sekarang orang tidak hanya bertani, kalau dulu kan cuman bertani, beternak, jadi ya 10 anak laki-laki yang kambing kasih 1 gitu. Ya. Gitu. Ya dulu, tapi orang sekarang kan jadi punya gaji, lalu dimodifikasi ya gajinya 10%. Nggak ada yang jujur persepuluhan, tidak ada yang jujur. Yang memberi pun sudah tidak jujur. Nanti di sana auditnya juga sama. Berarti gereja yang Pak ATD dirikan ini murni dari yang namanya persepuluhan Pak ATD ya? Ya, saya nggak mungut persepuluhan. Nggak, sorry Pak. Bahkan aku di tayangan TikTok pun aku nggak mau bikin room. Saya diskusi sama yang lain. Pak Dede kenapa nggak bikin room? Nanti saya dijustifikasi atau dihakimi. Anda cari duit dari TikTok ya? Aku nggak mau. Iya, Aku benar-benar. nggak mau. Nggak mau Pak. Ya. Tapi suka dan dukanya apa Pak ATD? Selama Pak ATD memungut persepuluhan dulunya, suka dan dukanya apa? Dulu saya memungut persepuluhan dulu. Dulu ya itu sudah lama sih. Ya dulu lumayan lah bisa beli-beli sesuatu begitu. Dulu tapi itu dulu. Iya. Udah nggak ada bekasnya. Iya. Lanjut Dre, gimana Dre? Kalau ngomong perpuluhan gua angkat tangan. Lah. Iyalah, janganlah ya, jangan ya. Tapi kan itu kuat. kenapa kok selalu mengkutip narasi Maliaki 3 ayat 10 Pak ATD? Nah, iya, mestinya Apakah yang itu untuk jangan Maliaki 3:10. Kalau itu kan nakut-nakutin jemaat. Mestinya yang dikutip itu 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Bunyinya persembahan harus dilakukan dengan sukarela. Dan lihatlah, kalau di Maliaki kan begini, Allah membuka tingkap-tingkap langit. Di 2 Korintus itu Allah sanggup segala sesuatu, nggak cuma tingkap-tingkap langit, segala sesuatu. Itu terjemahnya bebas itu. Kaya raya iya, sehat iya, hati senang iya, dan lain sebagainya. Itu di Perjanjian Baru ditulis Allah akan memberikan segala sesuatu, sehingga kamu disebut dengan berbagai-bagai kebajikan. Itu kan luas banget itu. Kalau di Perjanjian Lama tingkap-tingkap langit, kalau nggak bayar dimakan belalang kelahap. Saya dibuka tingkap langitnya sedikit karena nggak jujur, belalang kelahapnya juga ngigitin juga, gitu. Kan nggak ada yang jujur memberi persepuluhan. Iya. Ya. Tapi Gitu. kalau mau jujur harusnya yang dibawa singkong Pak ATD ya. Harusnya singkong, ya singkong. Kalau ya sebenarnya tidak bisa juga ya. Kalau kita kembali sebenarnya ya hasil panen itu susah diukur ya, seperti itu. Kalau kambing ya anaknya 10 kasih 1 gitu. Makanya dibatalin. Bingung nggak terkait masalah contoh misal nih ya, kalau ada contoh lah saya sebut nama pendetanya ya, Pak Pendeta Muriwali itu sering mengkritisi Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Menurut penilaian Pak ATD, yang benar itu siapa? Apakah Muriwali ataukah Pak Erastus Sabdono? Oh, dua-duanya nggak ada yang benar itu. Lah, nggak bahaya tak Pak? Nggak ada yang benar semua? Nggak apa-apa, nggak ada yang benar itu. Gimana ini Dre? Lah apa yang mau saya nilai benernya di mana? Ya, benernya di mana? Sama-sama penyembah Tritunggal kok mau apa?
Iya. Ya. Cuman Tritunggal di variasi lah. Variasi dikit sana dikit sini. Selama penyembah Tritunggal ya sami mawon. Yang satu bahasa roh, satu enggak, kan gitu aja ya. Gitu. Tapi itu bener nggak sih bahasa roh itu, Pak Tede? Enggak ada. Bahasa roh itu 1 Korintus 14 ayat 2 khusus untuk kita dengan Allah. Lagi di kamar nih ya, lagi di kamar, kita berbahasa roh boleh. Aku ini jagonya bahasa roh. Ya, tapi ya tidak bisa disebutkan si karalama raba-raba makin diraba makin terasa, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya. Iya. Iya. Jadi ya bagaimana Allah memberikan bahasa roh itu, tapi itu khusus ya Pak, tidak bisa. Kalau Paulus mengatakan begini, kalau gitu yang berbahasa roh, ada yang nafsir roh, itu nyindir, ngerti nggak? Nyindir, ya. Sama dengan Yesus ngomong gini, kalau kamu mau cerai, khusus yang zina boleh. Lalu mereka pada nggak paham, loh, kalau zina kan dirajam mati. Otomatis ya mati, kamu boleh kawin lagi, nggak ada cerai itu. Artinya cerai mati, kawin lagi sana. Itu nyindir. Paulus juga nyindir. Kalau kamu berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Ya nggak pernah ada, gitu. Ya. Jadi cuman Pak Tede doang yang tahu nih. Ya. Cuman Pak Henry doang yang tahu. Iya, hanya Maksudnya kita saja. yang dibicarakan itu, oh gitu. Ya setiap orang yang sedang menyembah Allah, kalau Allah memberikan hikmat lalu menguasai kita, mengatakan berbahasa roh, cuma kita aja yang tahu. Begitu. 1 Korintus 14 ayat 2. Lalu Paulus nyindir, cariin penerjemah. Kalau kalian dalam satu gereja itu berbahasa roh rame-rame, disebut jemaat gila. 1 Korintus 14 ayat 23 itu gila. Oleh Paulus dibilang gila. Kamu itu jemaat gila. Kalau di dalam satu gereja itu kamu berbahasa roh rame-rame, ya toh. Rame-rame si karalama raba-raba makin diraba makin terasa. Yuk raba lagi. Ya gitu. Tapi nggak begitu ya Pak ya? Bahasa rohnya nggak begitu ya? Ya mau apa? Kalau mau raba-raba begitu. Kalau kedinginan, itu kedinginan itu. Oh gitu. Iya. Kalau mau barang bekas, sandal lawas lah. Ember bekas, sandal lawas gitu. Iya. Dulu ada sekolah bahasa roh dulu. Loh, itu ada sekolahnya tak Pak? Ada, tirukan. Itu yang pelajaran kelas pertama Ada sekolahnya dulu. Gimana? Ya informal ya, tapi semua hamba-hamba Tuhan itu kalau itu harus tirukan gitu. Tirukan. Rasakan lalu tirukan. Lah aku suruh niruin jagonya aku bahasa roh. Gimana Pak? Contohnya Pak? Ya itu tadi. Ada, Pak. Sambil itu tadi tidak boleh. Ini Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Paulus gini, aku lihat Firdaus, di situ ada bahasa yang tidak boleh dikatakan manusia. Itulah bahasa roh. Nggak boleh. Karena itu khusus. Nggak boleh, Pak. Prioritas, Pak ya. Prioritas. Khusus pokoknya bagaimana Allah memberikan kita itu link ya, roh dengan kita roh, R huruf kecil dengan Allah yang roh, R huruf besar lalu bisa connect. Nanti di surga ada bahasa roh. Di surga itu bahasanya pakai bahasa surga, bahasa roh itu. Masing-masing kita ya, pemahaman kita. Cuman disalah. Jadi masing-masing misalkan saya nih satu aliran sama Pak HTD misalkan. Saya juga bahasa rohnya beda lagi. Beda. Masing-masing. Jadi per orang tuh beda-beda. Beda-beda. Kan ada orang dari Nigeria, ada orang dari Indonesia, ada orang dari coba kira-kira. Ayo. Dari Afrika Selatan, dari Eropa, dari Brasil. Kita sama-sama orang Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Kira-kira. Ya, tapi beda. kan beda-beda lah. Kita pemahaman kita tentang itu beda-beda. Makanya nanti ditentukan dengan mahkota. Mahkota itu ada yang kinclong, ada yang rada kinclong, ada yang kinclong banget, gitu. Mahkota nanti, Pak. Itu pakai bahasanya banyak ya, Pak ya? Ya? Pakai nangis-nangis segala, Andre. Oh iya.
Mm. Nangis-nangis dirobohin, makanya bahasa roh sering diplesetin bahasa rock. Habis rebah kelihatan roknya. Loh kok bisa? Nggak bahaya teh? Ya kan bahasa rock dulu kan pada pakai rok mini toh, pakai rok mini, maju, tengking pada roboh. Bahasa roh berubah jadi bahasa rock gitu. Ini fakta. Sekarang nggak boleh, sekarang pakai celana. Itu kan siapa Pak? Wah, Pendeta yang besar itu yang dari luar negeri itu siapa itu? Ya dulu udah meninggal sih, Ringkat apa? Richard Engke. Engke, terus ada lagi yang lain juga. Itu Ya Pak itu dari Benny Hinn. situ nular, Pak. Benny Dari Hinn. situ nular. Pendeta Benny Hinn itu Pak. Benny Hinn juga. Hmm. Ya, Kalau di tapi Indonesia siapa tokohnya Pak? ya, yang udah usur tuh, Siapakah aku ini Tuhan? Wah itu jagonya itu. Oh, Jadi biji matamu. Nah itu. Pak Niko ya itu Pak ya. Enak loh suaranya Pak Niko. Neko-neko. Loh kok neko-neko gimana? Nggak bahaya ta ini? Neko-neko dia, Pak. Kan jemaatnya banyak Pak. Hmm. Kalau mau banyak, kenapa nggak ke masjid sebelah aja lebih banyak? Ayo. Iya. Kan orang ngomong gini, gerejaku buktinya banyak, Pak. Lu coba kamu ke masjid sebelah lebih banyak itu, sana aja. Hmm. Kalau ukurannya banyak, gitu. Karena nanti yang perang Harmagedon itu 85%, Pak. 85% gereja ini dilawan oleh anak domba. Yang selamat itu cuma 15%. Siapakah aku ini Tuhan? Nah, Jadi biji matamu. Itu kan lagunya Pak. Hanya ini Tuhan. Dri, lu apal nggak Dri? oh, itu emang persembahan. Beda ya? Persembahanku, terimalah Tuhan, jiwa dan ragaku. Sebab Ya. telah ku itu miliki semua lagu itu ya, Pak. harta kekayaan. Semua yang lagu cukup itu ya. berarti Mereka untuk mengklaim lagu pujian itu. Ya. Mereka mengklaim itu lagu pujian. Padahal itu menghujat semua itu. Loh. Ini gimana ini? Gak pernah ada Yesus Allah. Yesus Tuhan. Kapan Allahnya Bapa? Bapa yang kau Bapa ya Yesus Tuhan. Yesus Allah mana? Gak berani. Beda dengan lagu-lagunya HTD yang sudah 100. Contoh misal Pak. Satu Pak. Contoh. Contoh misal. Contohnya ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Yesus Kristus itu Allah. Bapa itu kiasannya. Tuhan dan Allah itu satu roh dan satu nama. Dialah Allah di atas segala Allah, ditinggikan, dimuliakan. Dialah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kalau lagu-lagu saya kayak gitu. Ya, itu Tuhan Allah, Tuhan Itu Allah. ciptaannya Pak HTD sendiri. Kenapa? Ciptaannya Pak HTD sendiri. Iya dong, ini suhunya penyanyi lagu pujian ini. Itu Tapi neko-neko ada. itu kalah. Saya udah 120-an. Ada lagu Nanti nggak, kita Pak, kemas. buat Nanti Tritunggal? kita kemas ya, kita kemas yang bagus nanti. Ada lagu nggak buat Tritunggal Pak Tidi? Ah, udah banyak lagu. Contoh misal satu Pak Tidi. Ya apa Lu ya? tuh mancing aja lu, Mar. Ya nggak apa-apa sih, saya memang tuh nyanyikan kok. Itu dia pencipta lagu, Dre. Ya, Tritunggal punya Allah, ya. Berbiji tiga, saya ngomong gitu loh. Hasil mengarang bebas, tak ada dalil. Nah, gitu kan. Tritunggal punya Allah, kesatuan seperti tiga istri di satu rumah. Nah, aku gituin gitu. Oh, udah ada lagunya itu Pak ya? Ada. Gak bisa ngomong. Keren. Nggak bisa ngomong malah. Ya.
Ya, dasar negara kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada aliran Kristen, Allahnya ada 3, Tritunggal tidak Pancasila. Tritunggal bahaya tuh itu. bubarkan saja. Itu lagu saya itu. Oh, Terus iya. terusin dulu, diam dulu lu. Apa, Mar? Bahaya Terus nih, terus Dek. terus. Tritunggal Ada dasar negara. bubarkan saja. Tritunggal tidak pernah esa, tidak alkitabiah, Allahnya ada 3, Tritunggal tidak Pancasila. Itu udah berapa ya, 3-4 tahun lalu itu penontonnya bisa sampai 200 ribuan itu yang dengerin lagu itu. Hmm. Itu Tapi yang nggak aku bahaya paling kah? suka itu lagu teologi tuh, suka banget tuh Pak Tidi. Ya, teologi itu iya tuh, berapa ya Itu itu yang ya? booming itu. Booming itu Itu Pak itu Tidi. sudah diupload kemana-mana itu, Valen. Orang lain, ya misalnya di saya itu cuma 1.000, di orang lain itu 50.000. Tiga, Gimana tiga. Pak? Hati ini lagunya agak lupa saya itu lagunya itu. Ya lagu teologi itu. Pergi agak lupa. ke laut saja jadi apa? Pengajar ikan duyung gitu kan. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes gitu. Itu diupload oleh akun-akun lain ya. Kalau saya mungkin hanya 4.000, dia 50.000, 100.000 tuh. Iya. Tapi Pak ATD nggak takut dengan resiko ketika Pak ATD menyanyikan lagu itu? Karena Tritunggal tidak punya dalil. Aku mau ngomong Tritunggal maha sesat, maha bejat pun boleh, karena tidak ada dalilnya. Ayo. Tidak ada dalilnya di mana Pak? Ya memang nggak ada dalilnya. Marah-marah bisa, tapi nggak bisa nunjukin dalil. Kalau saya bilang kamu Tritunggal ya, maha sesat kamu. Dia mau ngomong apa? Enggak, aku nggak Tritunggal kok, Allah kami juga Yesus. Nah, ketika ditantang itu dia ngomong gitu, Allah kami juga Yesus, kami juga meyakini Allah itu Yesus. Ya, segitiga misalnya, kamu segitiga ya? Enggak, kami nggak segitiga, padahal ya iya segitiga. Tapi ketika di apa head to head begitu dia nggak berani ngomong aku segitiga, karena segitiga nggak ada di Alkitab. Ya, ada Allah segitiga, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau. Ya begitu ya. Tapi kalau misalnya mereka dalilnya di Matius 28 ayat 19 gimana tuh? Ah, itu udah kuno. Nama, perhatikan nama. Baptiskan dalam nama. Jadi yang disuruh baptis itu dalam nama. Nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Makanya semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan disuruh membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama. Baptislah dalam nama Hendy Tandianta, nama pendeta ganteng, nama pendeta rambut putih. Sama toh, Hendy Tandianta juga. Jadi setuju kalau itu ayat sisipan, setuju. Bukan sisipan, itu juga sebenarnya tidak valid juga sih yang mengatakan itu sisipan. Itu memang hanya satu ayat itu toh. Di tempat lain nggak ada. Ya kan, soalnya kan di Matius 28 ayat 19 nggak nyambung. Iya Urusan sih. masalah perpajakan. Ah, kok tiba-tiba kok langsung ke sini? Nggak nyambung. Ayo. Itu setelah Yesus bangkit itu. Sebenarnya aku bisa jelasin itu kalau saya ya. Kami itu Gimana? Kami itu tidak pernah menolak bahwa dulu ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan sederhana, Yesus kan dibaptis. Ya. Yesus dibaptis di mana baptisnya? Baptisnya gini nih, kepala berdiri, kepala ditenggelamin. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Lalu Yesus sendiri membaptis di dalam Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Yesus membaptis. Siapa yang dibaptis? Murid-murid. Yesus membaptis 12 murid. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berdiri, jongkok, berdiri. Ya, semua baptisan ketika Yesus masih jadi manusia, berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa perintah Matius 28:19 masih muncul? Karena masih ada baptisan setelah Yesus menampakkan diri 40 hari. Ini ilmu tingkat tinggi loh Valen, sama itu yang dengerin ya. Yesus menampakkan diri 40
Ya, sama Andre. Yesus menampakkan diri 40 hari, masih ada baptisan. Siapa yang dibaptis? Orang yang menombak lambung Yesus. Ya, dia dibaptis Kan juga. itu kan Dalam nama apa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pontius Pilatus itu akhirnya tobat, istrinya juga tobat. Dibaptis dalam nama kalau gitu apa? kalau gitu yang baptis Yohanes siapa, Pak? Yohanes ya Yesus lah. Yohanes murid toh? Yohanes Sang Pembaptis, Oh, dia tidak dibaptis. Dia tidak dibaptis. Dia tidak dibaptis. Oh, dia nggak dibaptis. Jadi nggak ada Enggak. yang baptis Yohanes Sang Pembaptis. Enggak. Aku disuruh membaptis oleh Allah. Aku disuruh membaptis. Kenapa baptisan itu dilakukan oleh Yohanes untuk ngasih tahu bahwa untuk pertobatan itu perlu baptisan. Cuman baptisannya pakai 2 cara. Waktu Yohanes membaptis orang-orang Yahudi, aku membaptis engkau untuk pertobatan, nggak pakai nyebut-nyebut nama-nama siapa. Nah, Lalu mulai nah Yesus itu kan khusus ngomong. pertobatan. Nah, itu kan Untuk khusus pertobatan. pertobatan. Kalau gitu Ya. Yesus melakukan pertobatan dong. Enggak, Yesus itu untuk approval. Begitu dibaptis ada approval dari Yesus yang di surga. Inilah anakku yang kukasih, aku setuju, kepadanya lah aku berkenan. Yesus dibaptis itu untuk approval, persetujuan dari Yesus sendiri Allah di surga. Memang ini bikin bingung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Valen sama Andri bingung, nggak apa-apa. Iya ya. Ini ada yang masuk ini Pak, ada dari Pak Forek. Selamat Ya. sore Pak Forek. Selamat sore. Ya. Pak Iswara, selamat sore. Ini Sore. gimana nih Pak TD, Pak Forek, Pak Iswara, kok lain sendiri nih ajaran Kristennya ya Pak Forek ya? Gimana ulangi? Iya, ini ajaran dari Pak Pendeta Henry ini kok beda gitu loh dengan Kristen-Kristen yang lain. Kalau di yang lain itu kan mempercayai Tritunggal. Nah, Pak TD ini nggak percaya sama Tritunggal. Ini kok aneh. Jangan-jangan sesat ini Pak TD ini. Gimana itu Pak Forek? Denomnya apa tuh? Denomnya Pak ATD. Dia denomnya Alkitabiah. Kalau menurut Kita dia bukan denom, Valen. Tanya aja orang tadi gua nanya disalahin. Tuh, Tanyain Pak ATD. apa namanya? Alkitabiah. Pak Henry, itu ditanya itu denomnya apa itu Pak Henry? Alkitabiah katanya. Ini ya Pak, saya berkali-kali menjelaskan Alkitab hanya mengenal 2. Kalau tidak Kristen, ya Nasrani. Ya, tidak ada denominasi Alkitab Pak. Di Alkitab nggak ada. Anda kalau tidak Kristen, ya Nasrani. Pilihannya cuma 2 itu. Katolik tidak ada di Alkitab. Protestan tidak ada Alkitab. Karismatik tidak ada. Kok Anda ngomongin denom? Ya, Anda kalau bukan Kristen ya Anda Nasrani. Nggak usah ngomongin yang lain. Yohanes itu nggak ada di Alkitab. Kalau Anda tidak mau jadi Kristen, Anda cuma pilihannya Nasrani tok. Cuman itu. Ada Kristen, ada Nasrani. Ini Alkitab cuma mengenal 2 itu. Oke, silakan. Jadi Pak HTD Nasrani ya Pak ya? Saya Kristen, Pak, penyembah Yesus Kristus. Tadi udah saya jelaskan definisi Kristen itu penyembah Yesus Kristus. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Silahkan Anda ngaku Kristen, kalau Allahmu bukan Yesus, Anda bukan Kristen. Anda Nasrani. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen, 85% gereja di luar sana ngaku Kristen. Ketika ditanya, sinten Allahmu, siapa Allahmu? Syarat Kristen itu Allahnya harus Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16 tadi sudah saya bacakan. Silakan Anda mengklaim sebagai orang Kristen, tapi selama Allahmu bukan Yesus Kristus, bukan Kristen. Nasrani, pilihannya tinggal 2. Kalau nggak Kristen, Nasrani, silahkan. Kami Kristen, penyembah Yesus Kristus. Begitu, ya. Jadi menolak Tritunggal ya? Saya mau ngomong Tritunggal sampah nanti tersinggung. Suara sama Pak Forex. Kenapa Anda bilang Tritunggal itu sampah, Pak? Coba dijelaskan dulu. Iya, bahaya dia di Pak Forek. Ya, suatu saat Paulus ngomong gini, bagi aku dulu yang Yahudi saya pahami sebagai orang Farisi, saya ini ahli kitab. Tapi sekarang ku anggap sampah sebab aku sudah mengenal Kristus.
Dulu aku 35 tahun Tritunggal. Boleh dong aku bilang, Tritunggal saya anggap sampah karena aku sama dengan Paulus mengenal Kristus itu. Itu. Lo Bunda Maria nyembah Yesus nggak Pak? Ya, pada saat Yesus lahir, Yesus lahir masih bayi ya. Apa kata Bunda Maria? Ya, aku memuji kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Dulu Maria itu nyembah Yahweh. Dulu. Ya, begitu Yesus lahir, dia ganti menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Wahyu 1 ayat 8. Aku nih Yesus nih Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia menyembah Yesus yang di surga. Yesus di surga Tuhan Allah Maha Kuasa. Sementara Allah sedang menjadi manusia. Namanya Yesus bayi oek-oek. Pasti bingung. Ya nggak apa-apa bingung. HTD tidak bingung. HTD pemahamannya sama dengan yang ditulis di Alkitab. Maria jelas-jelas nyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Enggak nyembah Yahweh lagi. Tidak pernah ada kata Yahweh di Perjanjian Baru. Bahkan Imam Zakaria yang dulu dari jadi imamnya itu Elizabeth itu ya, lagi Elizabeth waktu Elizabeth lah hamil lalu Maria juga hamil. Imam Zakaria aja berubah loh nyembahnya, bukan nyembah Yahweh tetapi menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Nanti di kitab Wahyu, aku Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya Maria dan Zakaria ganti, tadinya nyembah Yahweh berubah menyembah menjadi Yesus Tuhan Allah yang di surga sana. Banyak orang tidak paham, ketika Yesus jadi manusia di surga ada siapa? Di surga ada Yesus Tuhan Allah. Nggak paham Pak, sudah tahu kalau Anda paham jadi Kristen. Makanya kan Anda kan nggak paham, makanya nggak jadi Kristen. Begitu Pak. Kok pada diem? Udah bingung sama Pak HTD. Pasti itu bingung, Valen. Itu pasti bikin bingung. Pasti bingung. Ya, ketika Yesus jadi Coba Anda jelaskan Yohanes pasal 14 ayat 28. 14. Kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi dan aku datang kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Coba Anda jelaskan ini. Ya, Yohanes 14 ayat 14:28 ya. 14:8 sama dengan 10:29. Bapa lebih besar dari siapapun. Ingat ya. 10:29 sama 14:28 sama itu nadanya Bapa lebih besar dari siapapun. Coba dibaca. 15:26. Aku memerintahkan kepada Bapa untuk mengeluarkan Roh Kudus. Siapa yang lebih besar? Yesus apa Bapa? Masalahnya adalah posisinya. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata, Bapa lebih besar siapapun. Ketika Yesus menarasikan dirinya, aku sebagai Allah, aku nyuruh tuh Bapa itu. 15:26 baca. Yesus menyuruh kepada Bapa untuk mengeluarkan roh. Siapa yang lebih besar? Yang menyuruh apa yang disuruh? Kalau bicara besar kecil, harus paham konteks waktunya. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata, yang tahu hari kiamat cuma Bapa. 24:36. Matius 24:36. Ketika dia sudah jadi Allah, yang menentukan kiamat itu aku. Wahyu 20 ayat 11. Sama. Bapa lebih besar dari siapapun waktu Yesus jadi manusia. Ketika dia menceritakan dirinya, nanti aku itu jadi Allah, aku tuh mau nyuruh kepada si Bapa itu. Begitu Pak. Oke silakan. Ayo jangan diem, nanya yang sulit. Coba Anda jelaskan di dalam bentar. Matius 28 ayat 19. Itu sudah tadi ya, yang baptisan dalam nama. Pak, kata nama tolong di gitu ya. Nama saja Pak. Sedangkan Bapa, Anak, Roh Kudus anggap saja itu sudahlah dalam nama. Nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Nama Pak. Banyak orang tidak membaca nama. Disuruh nyebutin nama.
Siapa nama Bapa? Yesus. Siapa nama anak? Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Yesus. Kalau gitu baptis dalam nama Yesus Kristus. Benar. Makanya Rasul tidak ada yang membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada toh? Semua membaptis dalam nama Yesus Kristus. Pak, tadi saya sudah cerita, pada zaman dulu sebelum Yesus bangkit itu, ayat itu kan waktu Yesus bangkit itu 28:19. Sebelum Yesus bangkit, kami mengakui, Pak, bahkan aku bisa menjelaskan very detail. Dulu ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dulu sebelum Yesus naik ke surga. Ada. Bahkan saya bisa menjelaskan sangat detail siapa saja yang dibaptis. Aku bisa jelasin, ya. Jadi kami tidak pernah menolak baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Masalahnya kami ini paham konteks waktunya. Yesus sudah naik ke surga kok masih membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Menghujat Yesus Allah itu. Makanya tidak ada rasul yang melakukan baptisan itu. Silakan Kenapa baptis Tuhan dalam memerintahkan? Kenapa Yesus memerintahkan di ayat itu seperti itu, Pak? karena Yesus sedang bangkit, perhatikan, lalu dia masih 40 hari. Betul? Pada saat 40 hari itu ada baptisan. Siapa saja yang dibaptis? Yang nusuk lambung Yesus, Pontius Pilatus dan istrinya, mungkin juga Nikodemus. Kemungkinan Nikodemus juga dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus karena Yesusnya masih di bumi, Pak. Begitu Yesus sudah tidak di bumi, maka tidak ada baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kan asumsi Anda saja. Oke, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Yesus datang di awan dan dilihat juga yang menusuk Yesus, menombak Yesus. Artinya, yang menombak Yesus itu dihitung percaya. Artinya apa? Dia dibaptis. Kapan dibaptis? Oke. Kejadian 1 ayat 26. Nah, itu kata kita udahlah Pak, itu pelajaran TK itu. Sorry Pak, aku nggak mau jawab. Kejadian 1 ayat 26. Ya itu kata kita gara-gara kejadian 1 ayat 1 Elohim. Ya, kalau Anda memakai Alkitab yang ada Elohim, itu buang dulu Alkitabnya. Cari yang Beresit bara Elah. Ngawur. Ayo. Iya tuh Pak. Pak, Kadang waktu aku bingung loh Pak Porek ya, sama Pak ATD ini ya. Bingung aku Pak Porek. Ya lanjut Pak Iswara. Itu loh, Yesus nyiptain alam semesta kapan Pak ya? Tahun alam semesta sebagai Yahweh tahun 6000 sebelum Masehi. Oh, jadi waktu masih jadi Yahweh dulu sebelumnya ya Pak ya? Betul. Kok pertanyaannya nggak dilanjut Pak? Kapan menciptakan surga? Enggak, maksud saya gini loh Pak. Terus ngapain dia jadi manusia Pak ya? Saya awam nih Pak ya, saya awam, maaf. Jadi saya tanya ini. Saya jelasin dulu ya. Sebelum dia berubah jadi manusia gimana Pak? Ya, sebelum menciptakan bumi, Yesus sebagai firman sudah menciptakan surga, pertama kali menciptakan hikmat lalu surga, lalu bumi belum berbentuk, lalu samudra raya, lalu segala sesuatu gas, api dan lain sebagainya. Makanya pada saat penciptaan bumi bulat nggak ada mencipta tanah, nggak ada, mencipta air nggak ada, ya, mencipta gas, api nggak ada. Karena sudah ada bumi belum berbentuk miliaran tahun ketika Yesus sebagai firman, makanya ada firman, F huruf besar, ada Allah. Allah duduk di tata surga, firman mencipta bumi belum berbentuk, samudra raya, surga, menciptakan banyak hal, lalu jeda waktu 36,5 miliar tahun. Baru 6.000 tahun sebelum Masehi, bumi yang belum berbentuk dijadikan bulat. Di situ ada manusia, ada hewan, bintang, sampai matahari, bulan, bintang, sampai Pluto kan galaksinya seperti itu. Kalau Ya, Nabi sudah. Celup, Pak Tidi, gimana tuh? Saya mau nanya nih. Boleh Bentar, Pak Porek. dikit lagi. Kalau- Terus tujuan menurut- dia turun ke bumi ngapain Pak? Tujuan dia turun ke bumi, masih jadi manusia. Singkat saja Pak ya, turun ke bumi jadi manusia. Penjelasan ini panjang, tapi Bapak saya kasih singkat itu untuk menggenapi kejadian 3:15 setelah makan buah itu, setelah dosa ya. Maka tujuannya mengalahkan dua kuasa dosa. Satu kuasa dosa waris, satu lagi kuasa hukum Taurat. Dua-duanya Apa sudah yang dimaksud sebagai untuk menebus dosa manusia ya Pak ya?
Tidak. Kalau dosa manusia ditebus, dosanya masuk surga, manusianya masuk neraka. Yang ditebus itu Enggak, manusianya, Kak. Ya. Yesus maksud saya di pemikiran awam saya Pak ya, kalau menciptakan alam semesta aja sanggup, masa dia nggak bisa untuk mengampuni manusia yang berdosa dan sebagainya. ya, saya Kenapa juga dia harus turun ke bumi? Saya juga dulu berpikir begitu, Pak. Kalau saya yang jadi Allah nih, Pak. Kalau saya yang jadi Allah, ya, saya dari surga aja. Iya, iya. Ya, kalau saya yang jadi Allah, masalahnya adalah untuk membatalkan Taurat, dia harus mati di salib. Itu dia masalahnya. Kan tujuannya datang ke bumi selain untuk mengalahkan dua kuasa, kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat, dia harus mati. Tapi kalau Nabi T celup gimana Pak Tede? Ah, dia mah ketemu Bapak bertanduk itu. Lu. Nggak bahaya tau. Ya dia kan di surga katanya ketemu Bapak. Bapaknya bertanduk, ngopi-ngopi, duduk, lalu dia dilayani oleh itu nganterin teh kan, nganterin teh celup. Makanya saya menyebutnya Nabi teh celup karena katanya dia ada pelayan yang nganter teh celup ke saya katanya. Ya, saya Rokok-rokok. dulu di. Sekarang saya tanya, emang Pak HTD pernah ke surga? Pak HTD pernah ke surga? Untuk ke surga Pak nggak HTD usah pernah ke surga? datang. Pernah ke surga nggak? Untuk ke surga nggak usah datang ke surga, cukup baca Alkitab Pak. Salah, Bapak nggak tahu kondisi di surga seperti apa. Baca Alkitab aja. Bapak nggak bebas bertanya-tanya. Loh, Alkitab itu kan tidak semua ditulis. Makanya dibilang Roh Kudus itu akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Sekarang saya tanya Pak ATD, berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Coba Pak ATD jawab, berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Kira-kira berapa tahun lagi? Kalau datang di awan tahun 4930. Kalau menginjakkan kaki di bumi kerajaan masa 1000 tahun 4965. Bingung deh. Tapi saya punya jawabannya, itu agak panjang ureannya. Nah, begini, seluruh pendeta di seluruh dunia, ya, seluruh pendeta-pendeta, nabi-nabi, rasul-rasul, itu mengatakan Tuhan Yesus datang itu nggak nyampe 10 tahun lagi. Nah, tiba-tiba ada satu orang di muka bumi berdiri sendiri. Kerajaan Tuhan itu tidak pernah berdiri sendiri. Kerajaan Tuhan itu berdiri secara berjamaah. Jadi nggak bisa kita menjadi pemimpin tunggal atas seluruh bumi. HTD ini mengatakan Yesus datang 4000 tahun, sementara seluruh pendeta di seluruh bumi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Artinya dia berdiri sendiri. Dia sudah melanggar perintah Yesus karena Yesus itu mendirikan jemaatnya sifatnya itu bersama-sama, berjemaah, dibangun oleh 5 jawatan. Makanya saya tidak pernah percaya dengan pendeta yang satu ini. Salah Pak. Dia berdiri sendiri. Tidak Ya, ada orang-orang yang mengkonfirmasi omongannya dia. Satu-satunya pendeta di muka bumi ini yang menolak Yesus ya Anda. Salah ya Pak. Sebab yang rame-rame gereja di luar sana itu 85% Tritunggal. Kami Allah Esa. Semua paham. Semua tergabung di gereja kami paham kapan nanti Yesus datang. Anda tidak paham karena Anda 85% penyembah Bapak Iblis. Ngomong naon. Ayo. Anda jangan memframing 85%. Yang saya lihat Anda hanya seorang diri. Anda jangan memframing. Ya, Anda cuma memframing 85%, tapi faktanya Anda cuma berdiri dan keluarga Anda. Hanya 7 orang Anda yang setuju dengan Anda. Hanya 7 orang di muka bumi. Jangan Anda bawa-bawa oneness lah, Tritunggal, nggak ada hubungannya. Itu cuma framing Anda. Yang saya tahu Anda cuma berdiri di muka bumi ini sendiri mengatakan Yesus datang 4000 tahun lagi. Hanya Anda. Tidak ada satu nabi-nabi yang mengkonfirmasi. Artinya Anda main tunggal. Tuhan itu tidak pernah main tunggal. Dia selalu mengutus nabi-nabinya berkali-kali supaya perjanjiannya semakin kuat. Udah bantah saja Satu-satunya itu hanya dari Anda. Bantah pakai ayat kalau bisa. Ya, nomor saya kan ada. Keok ya. Saya tulis. Ya. Keok ya. Resmi ya. Ya. Resmi keok. Keok kemarin. Udah keok ini, udah keok. Tulis pakai ayat ya. Nomor saya ada di mana-mana kok. Mau ikut Zoom kami juga boleh. Kami Zoom 3 jam tuh. Kalau berani masuk. Ayo. Tidak ada ayatnya. Yesus datang tahun 4000. Mana ayatnya?
Ya sudah, itu terlalu Satu-satunya panjang pendeta di muka dijelasin bumi ya. ini. Itu ada di pelajaran Alkitab kami, Pak. Ya, sudahlah, terlalu jauh ya. Oke, yang lain aja. Yang lain dulu nanya. Silakan. Saya mau bertanya. Menurut Bapak, apakah Nabi Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus dalam Alkitab? Ya, dijawab Pak. Oke. Alkitab bahasa Malaysia menulis Isa Al-Masih. Alkitab bahasa Arab Timur menulis Isa Al-Masih. Yang Barat menulis Yasu Al-Masih. Yang Timur itu Arab Saudi, Irak, Iran. Malaysia itu Alkitabnya Isa Al-Masih, Pak. Tentu Isa Al-Masih Yesus Kristus karena sama-sama Alkitab. Ya, saya tidak ngomong yang di luar Alkitab, terserah Anda. Yang Alkitab saja, Alkitab Malaysia, Alkitab Melayu, Alkitab Arab menulis Isa Al-Masih. Hurufnya sama, kata-katanya sama, bacanya sama. Anda yang di luar Alkitab, tempat kami juga ada Isa Al-Masih tapi beda. Ya monggo, silakan. Saya mengatakan Malaysia itu Isa Al-Masih loh. Arab Isa Al-Masih, Arab Timur ya. Kalau Arab Barat Yasu. Tapi kami beda, ya silahkan. Wong hurufnya sama, bacaannya sama kok. Itu jawaban saya. Oke. Tapi kenapa kisah Nabi Isa dalam Al-Quran sangat berbeda dengan kisah Nabi Isa atau Yesus di dalam Alkitab, Pak? Silakan. Ya, monggo silahkan, Pak. Monggo silahkan. Itu kan kitab Anda. Malaysia aja, Pak. Malaysia saja. Alkitab Malaysia itu nyebut Isa Al-Masih. Coba Anda bandingkan sama Alkitab Malaysia. Kenapa Malaysia kamu nulis Isa Al-Masih? Sana, pelajari sana Alkitab Malaysia tuh. Bahasa Melayu. Kalau mau Alkitab Arab. Dia juga Isa Al-Masih. Yang saya tanyakan, kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran kenapa berbeda dengan kisah Isa di dalam Alkitab? Saya membahas Alkitab saja, Pak. Mohon maaf, nanti terlalu menyakiti kalau saya ngomong kitab di luar Alkitab. Saya nggak mau jawab itu. Saya cuma jawab bahwa di Alkitab juga ada Alkitab yang nulis Isa Al-Masih. Gitu loh. Alkitabnya Malaysia sama Alkitabnya Arab. Oke. Kalau nggak mau bahas kitab orang lain, oke. Kalau di dalam Alkitab nggak mau juga, Pak. Valen tahu, Valen udah tahu. Saya nggak akan mau begitu. Oke, siap. Yang lain, monggo. Saya lagi berpikir ini Om ini rada aneh ini. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak.